Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Maulani 11. Rangkuman film kali ini yang berjudul The Night Eat the World mengisahkan seorang pria bernama Sam harus bertahan hidup sendirian yang dikelilingi para zombie. Ia harus menjalani kehidupan tanpa adanya kehadiran orang lain. Seperti apakah kisahnya? Sebelum ke pembahasan, beli topi belinya di toko-tokonya toko Mang Anton. Mari siapkan segelas kopi, sebatang rokok, dan selamat menonton. Film berawal memperlihatkan Sam yang sedang menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh mantan kekasihnya. Namun ia datang bukan untuk bersenang-senang, tapi ingin mengambil barangnya yang masih ada di sana. Namun mantannya terlihat sibuk. Sam menanyakan di mana barang miliknya agar ia mengambil barang itu sendiri. Mantannya itu mengatakan barangnya ada di sebuah ruangan yang tak jauh dari sana. Ia juga menyuruh Sam agar menunggu di sana sehingga mereka bisa saling mengobrol tentang masalah mereka. Kemudian Sam pergi ke ruangan yang dimaksud oleh mantannya dan mencari barang miliknya. Namun ia tak bisa menemukannya. Sam pun mengunci pintu agar tak ada orang lain yang masuk ke dalam sana. Setelah berhasil menemukan barangnya, tiba-tiba ia mimisan sehingga Sam memutuskan untuk beristirahat sejenak. Lalu keesokan harinya Sam bangun. Ia berniat untuk kembali ke rumahnya sambil membawa barang miliknya. Ketika ia keluar malah dikejutkan melihat seluruh tempat itu sudah sangat berantakan. Sam mencoba keluar, ternyata orang-orang sudah berubah menjadi zombie termasuk mantannya itu. Melihat kejadian mengerikan itu, Sam mencoba tetap tinggal dan memikirkan cara bertahan hidup dari para zombie. Lalu kemudian terdengar suara aneh dari lantai bawah. Dikejutkan dengan sebuah tembakan yang menghancurkan lantai tempatnya berada. Ternyata tembakan itu berasal dari seorang yang telah menembak dirinya sendiri. Kemudian Sam turun ke tempat kejadian itu. Ternyata pria itu bunuh diri dan menembak istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Sam pun lalu mengambil makanan dan senjata untuk berjaga-jaga. Sam lalu pergi keluar menutup semua pintu agar tidak ada zombie yang masuk ke dalam gedung tersebut. Sam pun memeriksa setiap ruangan yang ada di dalam gedung itu. Sam mengumpulkan barang berguna dan menandai ruangan yang dapat digunakan dan ruangan yang telah dihuni para zombie. Sam kembali ke ruangannya menggunakan sebuah lift, namun ternyata di dalam lift itu ada si kakek yang telah berubah menjadi zombie. Karena merasa zombie itu tak begitu agresif, Sam pun memutuskan untuk tidak membunuh zombie tersebut dan mengikat besinya menggunakan sebuah ikat pinggang. Lalu keesokan harinya Sam mulai mengamati pergerakan para zombie. Ia juga menghitung jumlah persediaan makanan sehingga ia bisa bertahan hidup. Beberapa hari telah berlalu. Sam menghabiskan waktu dengan cara bersenang-senang dan menghibur diri dengan bermain musik dan menembak para zombie. Karena tanpanya ada teman, ia bisa saja mati oleh rasa bosan dan putus asa dan mulai menghantui pikirannya. Ketika malam tiba saat sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena para zombie yang ada di luar berhasil menerobos pintunya dan langsung menyerang Sam. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk yang dialami Sam. Dan keesokan harinya Sam berusaha untuk menampung air ketika sedang hujan. Setelah membersihkan diri, Sam kemudian menenangkan diri mengobrol bersama kakek zombie. Ia mulai curhat pada kakek zombie tentang ibunya. Sam tak tahu apa yang terjadi di luar sana dan juga keluarganya. Lalu kemudian Sam melihat ada seekor kucing yang lewat sehingga ia pun langsung turun untuk menjemput kucing itu. Ketika Sam menghampiri kucing, beberapa zombie yang ada di sana mulai melihat Sam. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam gedung tersebut. Ia sangat kecewa gagal membawa kucing, satu-satunya teman yang bisa menemaninya dalam kesepian. Kejadian itu membuat Sam terluka karena takut dirinya akan berubah menjadi zombie. Sam pun menodongkan senjata pada kepalanya sendiri. Setelah sekian lama menunggu, Sam sadar bahwa ternyata luka itu hanyalah goresan biasa sehingga ia pun sangat senang dan tertawa.
Lalu esok harinya Sam menyadari bahwa para zombie itu sudah tidak ada. Ia mencoba mengamati dari atas gedung, namun ia tak bisa menemukan satupun zombie di sekitar sana. Karena cuaca mulai dingin, Sam kembali masuk ke dalam untuk menghangatkan tubuhnya. Sam mulai merasa kesepian karena ditinggal sendirian di kota itu. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya, ia pun lalu marah-marah pada kakek zombie dan memainkan drum sangat keras sehingga para zombie yang tadinya hilang kini mulai berdatangan. Lalu kemudian ketika sedang tidur, ia terdengar suara di luar sana dan tanpa sengaja ia pun langsung menembak pintu itu. Ketika Sam menghampiri, ternyata itu bukanlah zombie melainkan seorang wanita yang berhasil selamat. Sam pun langsung membawa masuk wanita itu dan berusaha menyelamatkannya. Karena pertama kalinya ia bertemu dengan orang yang masih hidup. Stay with me. Sam sangat senang ketika ia melihat bahwa ternyata wanita itu masih hidup. Ia bernama Sarah. Sarah mengatakan bahwa ia bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lain. Ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang bertahan hidup dengan cara yang sama seperti Sam. Kemudian Sam menunjukkan pada Sarah tentang aktivitas yang biasa ia lakukan. Ia juga mengenalkan Sarah pada kakek zombie dan keesokan harinya Sam memutuskan untuk membagi persediaan makanannya dengan Sarah. Namun karena persediaannya itu sedikit, Sam pun masuk ke ruangan yang dihuni oleh beberapa zombie untuk mengambil makanan. Lalu Sam melubangi pintu dan menembaki zombie yang ada di ruangan itu. Kemudian Sam mengambil makanan dan barang yang bisa ia gunakan. Saat Sam kembali, ia mulai panik ketika ia tak bisa menemukan Sarah. Ternyata Sarah sedang berada di atap gedung. Sarah mengatakan pada Sam bahwa ia berniat untuk keluar dari tempat itu. Karena tak mungkin untuk tetap berada di dalam gedung selamanya, karena itu Sarah lebih memilih untuk pergi daripada harus menunggu tanpa adanya kepastian. Mendengar hal itu, Sam pun mencoba meyakinkan Sarah untuk tetap tinggal bersamanya. Sarah juga mengatakan jika Sam tetap berada di sini maka akan menjadi gila dan akhirnya nekat bunuh diri. Namun ia baru sadar bahwa ternyata semua yang ia alami bersama Sarah hanyalah sebuah halusinasi. Semenjak kejadian malam itu, Sarah tak pernah bangun karena sebenarnya ia sudah meninggal. Sam pun sangat sedih ketika ia harus menerima kenyataan pahit itu. Sam mengetahui bahwa ternyata Sarah selama ini telah berkeluarga, namun seluruh keluarganya sudah mati akibat wabah zombie. Sehingga hanya Sarah lah yang masih hidup. Kemudian Sam memutuskan untuk mengikuti saran yang telah diberikan Sarah. Ia membakar seluruh rekaman yang selama ini Sam gunakan untuk menghibur diri. Namun sebelum pergi, Sam membebaskan kakek zombie yang dikurung di dalam lift. Namun kakek zombie tak ingin menggigit Sam dan pergi begitu saja. Tiba-tiba Sam dikejutkan suara alarm kebakaran yang diakibatkan oleh asap dari rekaman yang ia bakar. Itu membuat para zombie yang ada di luar berhasil menerobos masuk ke dalam gedung. Sam berusaha melawan para zombie, namun karena zombie itu terlalu banyak, ia pun masuk dan mengunci diri di dalam lift tempat kakek zombie dikurung. Sam berusaha memanjat lift untuk pergi menuju ke lantai atas, tapi salah satu zombie itu berhasil mengejar Sam sehingga ia pun terpaksa melawan zombie tersebut. Kemudian Sam masuk melalui lubang yang pernah ia buat sebelumnya. Ternyata di balik asap itu sudah ada beberapa zombie yang menunggu. Tampaknya para zombie itu tak melihat keberadaan Sam karena banyak asap. Sam pun segera keluar dari sana dan melemparkan tali yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Ia pun langsung loncat dan menabrak gedung. Hal itu membuat Sam pingsan seketika. Beberapa jam kemudian akhirnya Sam bangun dan mulai memanjat tali itu. Sam pun harus melewati seluruh gedung yang ada di sana. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat. Beli papan, belinya di Material Bu Asih. Oke, sekian dan terima kasih.